Baik, sahabat Bangkit TV dimanapun berada, sekarang kita sudah berada di lokasi makam Ki Cokrojoyo atau Sunan Geseng. Lebih tepatnya beliau adalah murid kinasih dari Sunan Kalijaga. Nah, kita sudah berada di area makam Sunan Geseng. Seperti apa makamnya, mari kita langsung masuk ke dalam saja. Nanti kita ikuti prosesi ziarah, berdoa bersama-sama. Yuk, langsung saja. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته أجمعين آمين خالد الأنبياء والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مدعي يا رب بالمصطفى Baik, sahabat Bangkit TV dimanapun berada, tadi kita sudah melaksanakan ziarah dan tahlil dan dilanjutkan membaca yasin dan doa bersama sahabat-sahabat semua. Sekarang kita berada di depan makam Ki Cokrojoyo atau Sunan Geseng. Nah, baik, di sini kita sudah bersama Pak Budiono dan Pak Muhammadun. Nanti kita akan berbincang mengenai berbagi pengalaman, lebih tepatnya mengenai siapa itu Ki Cokrojoyo. Nah, mungkin langsung ke Pak Budiono, mungkin bisa berbagi kisah, Pak. Pak Budiono ini sering ziarah ke sini, mungkin akan lebih tahu siapa itu Ki Cokrojoyo atau Sunan Geseng. Sinten, Pak, Ki Cokrojoyo Sunan Geseng itu, Pak? Ya, kalau untuk cerita atau sejarah masa lalu, Ki Cokrojoyo itu murid daripada Sunan Kalijaga, gitu. Yang mungkin sudah melanglang buana berguru ataupun ngaji. Beliau ini ketemu Sunan Kalijaga, ceritanya gitu mungkin ya, dari sejarah. Di situ Ki Cokrojoyo itu ketemu Sunan Kalijaga. Lah di situ mungkin terjadi diskusi pembicaraan yang panjang lebar, dan
Ki Cokrojoyo berniat untuk berguru dengan Sunan Kalijogo. Lah mungkin sebelum diterima jadi murid itu menurut pemahaman saya mungkin ya, saya tapi nggak tahu itu benar tidaknya, itu terjadi banyak istilahnya kalau untuk Jawa itu cangkriman ataupun tebak-tebakan itu dulu terkait ada pohon jati juga, pohon jati yang kalau sekarang itu masih ada di daerah dekat Dlingo sana, itu pohon jati, memang pohon jati tapi daunnya daun kluweh, pohon kluweh gitu. Lah beliau-beliau itu tebak-tebakan itu pohon jati atau pohon kluweh itu ya. Kalau untuk ya pohon kluweh, daunnya kluweh, tapi untuk pohonnya kayunya kayu jati. Jadi disebut sampai sekarang itu jati luweh gitu, jati luweh, jati linuweh apa gitu mungkin. Itu masih ada. Terus banyak sekali kisah-kisah terkait dengan ada batu juga yang untuk permainan itu, kayak dulu apa dakon atau apa itu gede-gede itu batu. Kalau untuk sekarang ya nggak kuat untuk diangkat beberapa orang itu, dan zaman dulu katanya untuk permainan itu di Cokrojoyo kayak gitu. Lah untuk saya awal mula kesini, ziarah kesini itu memang dulu dari awal tuh nggak tahu kalau di sini ada makam Sunan Geseng, itu nggak tahu. Itu ya nggak tahu juga saya kok ada mimpi, ada mimpi. Nggak tahu siapa yang kayak ada bisikan gitu untuk Sunan Geseng kayak gitu tuh, terkait malah langsung kayak minta soal ke sini. Ya terkait amaliahan Sunan Geseng itu apa. Lah tanya-tanya saya ke teman, ke sesepuh, orang tua gitu, tanya-tanya Sunan Geseng itu makamnya di mana? Oh, di Piungan, daerah Jolosutro gitu. Aku juga belum tahu Jolosutro itu di mana, itu nggak tahu juga. Awalnya nggak tahu ya? Nggak tahu, nggak tahu. Nah itu dulu sore-sore bis asar itu saya ngajak teman juga untuk nyari ke sini. Waktu itu musim penghujan, jadi itu sore-sore saya kesini sama teman-teman pakai motor juga, ngelihat medan yang begitu tinggi, motor tak titipke di kampung bawah. Di kampung bawah itulah untuk naik kesininya itu jalan kaki, waktu itu masih jalan setapak, masih susah sekali akses untuk menuju ke makam sini. Gitu. Jadi ya kalau pas untuk kadang-kala ada kepinginan mau ziarah ke sini ya langsung aja ke sini datang. Walaupun itu sendiri, walaupun itu tengah malam, saya usahakan untuk bisa ke sini kalau memang itu ada panggilan. Ya semacam gitulah mungkin. Itu mungkin gitu dari untuk dari saya mungkin gitu ya. Baik, sahabat Bangkit TV dimanapun berada, jadi saya juga pernah pengalaman diajak Pak Budiono. Jadi awal saya mula di ziarah ke sini itu juga diajak Pak Budiono tengah malam, sekitar jam 1:30 sampai sini tidur dulu, kemudian baru ziarah. Selanjutnya kita ke Pak Muhammadun. Mungkin kok bisa dinamai Sunan Geseng Pak Muhammadun? Saya juga pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan bahwa Gus Dur itu ziarahnya pernah di sini. Mungkin Pak Muhammadun bisa berbagi kisah tentang Sunan Geseng dan hubungannya Gus Dur kok ziarah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi mendengar kisahnya Pak Budiono, luar biasa. Beliau warga Wonocatur Banguntapan yang cinta dengan makam para wali. Salah satunya di sini di makam Sunan Geseng ini di Jolosutro ya, Piungan.
Beliau ini muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau diangkat jadi muridnya Sunan Kalijogo dengan bertapa. Dengan pertapaannya itu puasa di satu hutan sampai beberapa tahun kemudian hutan itu terbakar sehingga apa saja di hutan itu ya hangus semua atau gosong bahasa Jawanya kan. Karena gosong kemudian melihat tempat muridnya hutannya kebakaran, Kanjeng Sunan Kalijogo akhirnya mendatangi, dilihat muridnya ini masih ada apa enggak kok hutannya kebakaran. Ternyata dilihat tubuh beliau ini memang gosong atau terbakar. Karena itu kemudian dibersihkan sama Sunan Kalijogo dan ternyata masih hidup. Nah, itu karomah beliau pertama-tama menjadi murid Sunan Kalijogo, muridnya seorang wali, akhirnya juga menjadi seorang wali. Karena gosong tadi, terbakar dan gosong itu, maka dikenal dengan Sunan Geseng. Beliau asalnya dari Tuban. Makam beliau banyak versi, ada di Tuban, ada di Magelang, ada di Kediri, ada di sini di Piyungan Yogyakarta. Gus Dur kesini. Wallahu alam ya, kita tidak tahu pastinya, tapi menurut para orang-orang alim, jejaknya para wali itu jejak zikir. Jadi apa saja yang menjadi jejak beliau itu jejak zikir, dan zikir itu menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gus Dur rawuh ke sini menelusuri jejak-jejak para wali itu. Kita melanjutkan atau mengikuti apa yang dilakukan para orang-orang alim, orang-orang saleh. Salah satunya Gus Dur yang cinta dengan para wali. Di mana saja makomnya kita ikut saja dengan para ulama. Yang penting kita menyambungkan hati kita zikir untuk dekat dengan orang-orang soleh, sehingga kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh. Di beberapa penuturan penjelasan, misalnya Gus Muafik misalnya pernah menjelaskan Sunan Geseng memang puasa. Sunan Kalijogo ini mengajari muridnya puasa. Sunan Geseng puasa, terus Ki Ageng Selo itu juga puasa. Beberapa yang kemudian menjadi raja-raja di Jawa memang dididik Sunan Kalijogo dengan puasa. Dan akhirnya beliau ini dalam beberapa catatan, sebagian catatan sejarah, masuk di generasi Wali Songo berikut-berikutnya. Dan dakwah beliau di berbagai tempat, sehingga jejaknya atau petilasannya yang tidak berbentuk makam itu banyak sekali. Di berbagai tempat yang tidak berbentuk makam itu banyak sekali. Artinya beliau dakwah di mana-mana, dari satu tempat ke tempat lain itu luar biasa. Semangatnya dalam dakwah, dalam mendidik masyarakat saat itu agar masyarakat itu paham agama Islam, agar masyarakat itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Sunan Geseng ini dekat sekali dengan Sunan Kalijogo sebagai gurunya. Maka model atau gaya dakwahnya tidak jauh beda dengan gurunya yang budaya gitu ya, mendekatkan agama dengan budaya sehingga agama itu bisa diterima masyarakat, agama itu mudah dipahami masyarakat. Di contoh ke Pak Budiono sudah di satu tempat luweh itu ya. Iya. Jati luweh. Jadi simbol-simbol budaya itu yang kemudian gampang diingat masyarakat kemudian tahu hakikat agama. Nah, itu kan ajarannya Kanjeng Sunan Kalijogo itu. Dan Usba kan juga berkali menjelaskan gayanya Sunan Kalijogo memang budaya. Beda, kadang-kadang beda dengan Wali Songo yang lain.
tapi kemudian dikompromikan dan kemudian bisa diterima. Jadi wali-wali yang lain kemudian menerima. Misbah pernah menjelaskan itu. Misbah sebagai seorang yang alim, yang alamah, yang diakui bagi para ulama sebagai orang yang luar biasa ilmunya, juga mengakui dan memang begitu gayanya Sunan Kalijogo dan ditiru oleh murid-muridnya. Tidak masalah karena murid-muridnya akhirnya masuk Islam, dekat dengan Islam, tahu hakikat Islam, patuh dengan agama, imannya kuat dan dibawa sampai akhir hayat. Itu sepengetahuan kami soal Sunan Geseng yang nama aslinya di Cokrojoyo, aslinya dari Tuban, makamnya menurut beberapa versi 4, dan yang penting kan sambungan kita atau hati kita sambung dengan para kekasih Allah, dengan orang-orang soleh, sehingga kita mudah menerima dan melakukan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Mungkin Pak Budiono masih punya banyak pengalaman gitu. Mungkin ada pengalaman lagi Pak Budiono bisa diceritakan kepada sahabat-sahabat Bangkit TV di seluruh Nusantara. Ya cuman ya kayak itu sejarah itu juga kan ada juga namanya semacam kayak apa ya, kayak belik itu juga toh. Itu dulu ya ceritanya memang Sunan Geseng ini ya kan kebakar itu di daerah ya barat Wonosari tepatnya. Jadi di barat Kali Oya. Itu namanya mata air gitu ya. Iya, sumber air. Sumber namanya sumber Panguripan gitu. Ya di situ katanya untuk memandikan Sunan Geseng itu sama Sunan Kalijogo dimandikan di situ. Oh, di situ malah. Ya kan menurut ya kan ya itu kan kayak mati suri atau bagaimana itu kan dulu itu Sunan Geseng lah, dibawalah Sunan Geseng ke situ. Ada sumber mata air di situ tuh sama Sunan Kalijogo dimandikan, dan di situ kuasa Allah katanya sadar gitu. Sunan Geseng langsung sadar, artinya alhamdulillah masih hidup gitu. Itu namanya sumber Panguripan terus disebut Panguripan gitu ya. Iya. Katanya gitu. Saya juga pernah ke sana juga, memang di sana juga ya luar biasa untuk auranya juga. Luar biasa juga, namanya mungkin petilasan para wali ya. Itu ya memang adalah energi-energi yang kuat di sana. Gitu. Mungkin gitu. Kalau malam-malam kesini dini hari itu gimana Pak Fit? Mungkin ada panggilan apa yang kok bisa malam-malam kesini, kemudian amalan-amalan apa yang mungkin dulu pernah disampaikan ke Pak Budiono, mungkin bisa di-share ke sahabat-sahabat Bangkit TV semua, biar mungkin ketika nanti bisa ada kesempatan untuk berziarah di makam Sunan Geseng ini bisa sambung hatinya langsung kepada Sunan Geseng dan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Ya untuk pengalaman istilahnya pengalaman spiritual saya ya. Ya mungkin lain orang ya juga lain juga untuk di sini. Untuk di sini ya kadang memang suatu waktu itu langsung ada greget kerentek mau ke sana gitu. Ya rasanya harus datang juga ke sini. Lah untuk terkait amalihan saya yang untuk di makam wali ini memang diperbanyak Fatihah. Itu Fatihah. Itu dulu memang pertama datang itu langsung mengkorok gitu tuh, langsung tiba-tiba di dalam cungkup sana itu saya tuh pakai jaket itu seperti dingin sekali itu, rasanya badan itu dingin semua ini. Padahal udah pakai jaket teman-teman biasa, ngerasain biasa gitu, tapi saya merasakan ada kayak hembusan angin yang sangat dingin sekali dari belakang ini.
tapi ya walau alam itu nggak tahu itu apa, nggak tahu. Yang penting untuk saya mendekatkan diri dengan melalui wali Allah. Untuk dari situ harapan kami untuk doa-doa itu untuk sampai kepada Allah itu ya melalui tawasulan, melalui wali-wali Allah, kekasih Allah. Mungkin kayak itu untuk pengalaman pribadi dari saya. Ya, terima kasih. Baik, sahabat Bangkit TV dimanapun berada, demikian tadi ngobrol santai, berbincang santai tentang sejarah Sunan Geseng. Jadi selalu ikuti terus ekspedisi makam wali di Yogyakarta ini melalui channel Bangkit TV. Jangan lupa like, kemudian komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya Bangkit TV. Dan insya Allah ini akan menjadi ekspedisi kami tiap minggu. Jadi nanti kita akan berpindah-pindah, kita kunjungi makam-makam wali. Nanti di sana kita akan berbincang dengan juru kunci, kemudian juga nanti ada narasumber yang selalu menyertai kita. Demikian, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya Bangkit TV. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus. Warahmatullahi wabarakatuh.